Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, rate persen market terkoreksi sebesar 3,8%. Dengan total market cap mencapai di 1,53 triliun US dollars, dengan peningkatan Bitcoin dominance sebesar 0,38% dan peningkatan juga volume sebesar 44,57%. Nah, untuk Bitcoin masih terjadi koreksi sebesar 0,85% dalam 24 jam terakhir. Dan sekarang trading di angka 39.691. Jujurnya ini udah lumayan dibandingkan kemarin ya. Kemarin tuh sampai ke angka 386 atau 387 ya. Jadi kita bisa di sini lebih ngedip dan sekarang udah mulai sedikit recover. Tetapi secara TA-nya tentunya harus kita update ya. Nah, seperti biasa gue ingatkan, hari ini kita akan bagi menjadi 2 sesi ya. Yang pertama adalah sesi DCWT pertama di mana kita akan membahas Bitcoin dan Ethereum. Di sesi kedua kita akan lebih membahas ke altcoins. Jadi buat lo yang pengen pair favoritnya dibahas di DCWT sesi kedua, silakan boleh nanti komen di video ini. Apabila cukup banyak demand-nya, kita akan pertimbangkan untuk masuk ke DCWT sesi kedua ya. Untuk Ethereum terjadi koreksi yang lebih signifikan di angka 2215, yaitu merupakan koreksi sebesar 5,19% dalam 24 jam terakhir. Selanjutnya kita akan ingatkan bahwa TCI sekarang sudah aktif di Twitter atau X. Buat lo yang belum follow, silahkan bisa follow di @toshicryptoindo, di mana kita akan membahas sesuatu yang berhubungan dengan kripto dan finance. Bentuknya bisa analisa, news, dan juga memes. Selanjutnya kita masuk ke ekonomi kalender, geser dulu ke GMT plus 7. Dan untuk, kurang satu lagi ya, GMT plus 7. Nah, di sini ya. Untuk sekarang tanggal 24 Januari hari Rabu. Dari US, apakah akan ada yang penting? Ada ya, yang pertama adalah S&P Global Manufacturing PMI. Untuk ini harapannya adalah supaya dia itu lebih rendah daripada ekspektasi, supaya bearish USD-nya ya. Nah, berarti lebih rendah daripada 47,9. Selanjutnya ada S&P Global Composite PMI. Untuk yang ini sama harusnya ya, harapannya itu dia lebih rendah daripada ekspektasi. Berarti forecastnya belum keluar nih hari ini ya, nanti boleh ditunggu mungkin. Selanjutnya akan keluar juga S&P Global. Oh, ini bintang 2 ternyata ya. S&P Global Services PMI. Untuk ini harapannya adalah sama, di lebih rendah daripada ekspektasi supaya bearish ya. Untuk USD berarti lebih rendah daripada 51,0. Dan selanjutnya akan ada di sini tuh, ini ada crude oil inventories. Nah, untuk ini harapannya adalah supaya lebih tinggi daripada ekspektasi. Berarti lebih tinggi daripada minus 3000 ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk hari ini ya. Sudah cukup banyak juga data penting menunggu. Ada 1, 2, dan 3 di sini ya. Nah, untuk besok kita coba intip ada yang penting atau enggak. Besok tanggal 25 Januari hari Kamis dari US akan ada di sini quadruple goods orders untuk bulan Desember. Ada GDP. Nah, ini penting nih ya. Dan juga initial jobless claim sama new home sales. Banyak juga ternyata. Ada new home sales, initial jobless claim, dan juga ada apa lagi? Udah ya. Ada banyak besok ya. Oke, jadi selanjutnya kita akan geser ke news. Untuk news, ini datang dari US, di mana beberapa perusahaan yang heavy on crypto mulai ya mendapatkan koreksi yang signifikan juga ya. Tapi untuk stocks tentunya ya, signifikan untuk saham, bukan seperti untuk crypto. Crypto kan kalau signifikan tuh bisa belasan persen. Nah, di sini Coinbase dan MicroStrategy kena drop sebesar 5% untuk Coinbase, dan untuk MicroStrategy dia kena drop sebesar 4%-an. Ya, jadi lagi-lagi saham yang banyak berkorelasi dengan kripto akan terkena juga volatility dari kripto. Ini dia hukum korelasi begitu. Orang harus ngerti korelasi. Ya, korelasi ya garis besar aja, nggak harus semua ya. Korelasi misalkan indeks dolar dengan risk on asset ya. Terus juga korelasi kalau kripto tuh misalkan Bitcoin dominance dengan altcoins begitu, dan seterusnya ya. Oke, sekarang kita akan geser ke, ini bukan analisa, berarti maksudnya kan news dalam Twitter ya. Di mana kita bisa di sini Grayscale sudah mentransfer sebesar 17,139 Bitcoin atau sekitar 663 juta USD ke Coinbase. Artinya apa? Ini lagi-lagi menunjukkan bahwa ya ETF walaupun terlihat seperti kok turun bang,
kok kayak nggak naik bang, nggak nge-pump sesuai harapan gue. Nah, gue udah bilang dari kemarin-kemarin, kalau harga udah naik duluan sebelum dia waktunya untuk rilis, ada kemungkinan buying the rumor and selling the news. Beneran kejadian ya, semoga lu ngikutin deh CVT kemarin-kemarin, jadi nggak FOMO ya. Nah, tetapi secara fundamentalnya apa? Tetap terjadi pembelian, tetap terjadi deposit ke Coinbase, which is itu adalah banyaknya kustodian untuk para ETF spot ya. Nah, jadi lagi-lagi ya, secara fundamental is doing good. Maybe, coba lu pikir baik-baik. Jangan-jangan mereka sengaja bikin sentimen seperti ini supaya mereka bisa mendapatkan Bitcoin dengan harga rendah dulu. Masa baru jadi ETF kita belinya mahal gitu ya. Nah, jadi lagi-lagi kalau gue pribadi, cara terbaik, cara paling efektif adalah apa? Terus akumulasi gitu ya, karena kalau gue lihat berkali-kali sering terjadi JOMO ya, joy of missing out. Untung gue nggak beli BTC waktu di sini, lihat sekarang harga di bawah. Ternyata dia ujung-ujungnya berpikir seperti itu terus sehingga tidak akumulasi juga. At the end of the day-nya malah nggak beli sama sekali. Udah gitu dia masuknya ke FOMO pas sudah naik. Nah, hati-hati ya. Nah, selanjutnya kita akan geser ke TA. Untuk TA kita bisa di sini Bitcoin ya dibilang oke ya, lumayan lah ya. Tetapi masih jelas secara pola lower low, lower high, lower low, lower high, dan lower low lagi jelas kemarin ya. Nah, tinggal pertanyaannya apakah dia bisa reclaim lagi 40 ribuan? We'll see. Jadi PR-nya untuk sekarang Bitcoin di daily untuk bisa meregain momentum dia adalah tentunya momentum ini ya, bullish ya. Kalau bearish ya udah ada momentumnya. Yaitu adalah dia mulai harus berhasil daily close di atas dari 40 ribuan ya. Pelan-pelan bangun momentum, reclaim dikit-dikit ya. Nah, tapi ya lagi-lagi gue udah bilang ya, secara sentimennya at least for short term ya, cenderung ini membuat suatu pattern yang bearish ya. Nah, itu PR untuk di daily-nya, yaitu mulai daily close di atas dari 40 ribuan untuk Bitcoin. Sementara untuk versi lebih bearish-nya atau scenario bearish-nya adalah kita lihat di weekly ya. Untuk di weekly, apabila ya dia lanjut turun ke bawah, jelas ya kita udah bahas dari nggak tahu berapa minggu lalu, terutama gue udah sedikit warn ya, gue udah warning ke kalian dari di sini nih. Ini bukan pertanda bagus, weeknya panjang ke atas dan weekly close-nya ya bearish. Nah, gue bilang ini siap-siap ada kemungkinan Bitcoin bisa lanjut lagi turun lebih dalam, which is ya not good ya. Tapi sampai dia turun lebih dalam pun untungnya masih ada bull support band di sini. Jadi andaikan terjadi di sini ya retest, harapan gue adalah dia mantul. Itu PR besar untuk Bitcoin kalau sampai masuk ke dalam scenario bearish ya. Kalau sampai kena bull support band, mantul. Karena kalau nggak mantul, PR-nya ngulangnya banyak ya. Nah, untuk indeks dolar, bad news-nya adalah dia technically speaking tembus EMA 200 walaupun tipis ya, which is not good ya. Kemarin udah bagus-bagus di sini, tahunya cuma nge-week ya. Dan sekarang daily close di atas dari EMA 200 daily ya. Nggak, ya jujurnya sedikit bikin deg-degan nih. Semoga ya tiba-tiba kehilangan momentum lagi, jebol lagi, dan membuat lower low. Itu PR untuk indeks dolar in general ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Okay, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100 ribu rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI, dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya.
Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Dan seperti biasa kita mulai dulu dengan Bitcoin. Untuk Bitcoin berarti kalau kita lihat di sini buy limitnya harus baru ya, karena jebol dengan cukup signifikan. Jadi buy limit pertama itu di 37.909. Lalu buy limit kedua masih cukup jauh di struktur sini ya. Kalau kita lihat di sini ya, mendingan masuk sini sih ya. Ya di angka 35.550. Dan sebenarnya ya, sebelum dari sini masih ada di tengah-tengahnya, itu adalah bull support band. Nah, bull support band itu kalau kita lihat di sini ada di angka berapa nih? Jadi ada di angka 37.000 di 36 berapa nih? Oh, udah 37.214 itu buy limit pertama. Nah, atau bull market support band pertama, dan yang kedua ada di 36.241. Jadi lo boleh pilih nih ya, buy limitnya mau kayak tadi atau satu di sini, dua di sini, tiga di sini ya. Gue balikin ke lo itu secara posisi spot dari Bitcoin ya. Nah, selanjutnya untuk di posisi futuresnya, apabila terjadi retest 1, retest 2 di 37.909 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP di angka 41.204, atau maybe by that time sudah ada struktur baru di sini ya. Sementara untuk posisi shortnya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di 41.204, kita bisa buka posisi short dengan target TP mungkin nanti di struktur baru-baru di sini ya. Itu kurang lebih untuk Bitcoin. Selanjutnya kita akan masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum ya, dia breakdownnya lebih parah nih bahkan ya kemarin. Kalau kita lihat di sini, dia daily close-nya itu sedikit di atas dari 2232. Itu good news-nya. Tetapi hari ini sedang di retest yang untuk kedua kalinya. Nah, untuk posisi spotnya berarti ini baru semua ya. Buy limit pertama di 2232, buy limit kedua di 2177, dan buy limit ketiga di 2123. Ini untuk posisi spot di Ethereum ya. Buy limit 1, 2, dan 3. Kemarin berarti kena 1, 2. Nah, untuk posisi futuresnya sudah terjadi retest 1, retest 2 di 2232. Artinya kita sudah punya posisi long nih sekarang ya. Nah, target TP posisi long kita adalah di angka 2317,9 ya. Itu kurang lebih untuk setup di posisi long Ethereum ya. Untuk posisi shortnya apabila nih just in case tiba-tiba hari ini terjadi retest juga, nah kita bisa otomatis buka juga posisi short atau limit posisi short, karena kemarin dia retestnya ke resisten dan support ya. Nah, untuk posisi shortnya otomatis target TP tinggal kita balik di angka 2232 ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk di Ethereum, dan juga ini ending dari DCWT kita sesi pertama. Nah, buat lo yang pengen pair favoritnya dimasukin ke DCWT sesi kedua, ya boleh komen di bawah. Apabila cukup banyak demand-nya, kita akan pertimbangkan untuk masukkan ke DCWT sesi kedua. Dan di penutup gue ingatkan buat lo yang mungkin mendengar atau apalah ya, pokoknya ada yang mendengar penggunaan nama TCI untuk grup VIP, untuk grup berbayar lainnya, apalagi titip dana, ingat itu udah pasti bukan TCI. TCI hanya ada satu grup saja yang ada di bawah di link description. Sisanya di lain dari itu ya, itu semua scam ya, atau at least impersonation lah ya. Jadi intinya apa? Hati-hati, jangan sampai mau ditipu oleh orang-orang seperti itu ya, karena jujur ini liquidity sudah mulai masuk ke market, makin banyak yang kayak begitu-begitu ya, jadi ekstra hati-hati. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib
ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.